Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kawan saya akan menjelaskan tentang pengendalian sistem pengendalian tekanan kompresor menggunakan PID. Pertama saya adalah Kozena Pladema. Saya Iqbal Sidono Broho. Saya Tamsa Mono. Saya Ridho Ramadhani Arianto. Nah, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Kita ada jumlah baik kelas. Mempresentasikan sistem kendali tekanan udara pada kompresor menggunakan roda tiga fasa berbasis PI. Sistem ini mengatur kecepatan motor tiga fasa agar tekanan udara tetap stabil. Pengontrol PI menyesuaikan kecepatan motor berdasarkan selisih antara tekanan aktual atau feedback dan tekanan target atau set point melalui sinyal PWM ke interval motor. Terus sistem kendali tekanan udara pada kompresor menggunakan motor tiga fasa berbasis PID. Sistem ini bertujuan untuk menjaga tekanan udara dalam tangki kompresor tetap stabil pada nilai yang diinginkan. Sistem ini menggunakan microcontroller untuk memproses data dari sensor tekanan dan mengatur kecepatan motor penggerak kompresor melalui driver motor tiga fasa. Kemudian fungsi keunggulan dan menggunakan sistem kendali PI. Yang pertama, stabilitas. Stabilitas sistem kendali PI membantu menjaga sistem agar tetap stabil dengan menghasilkan kesalahan menghilangkan kesalahan keadaan tune-up. Yang kedua, akurasi. Dengan menggunakan aksi proporsional dan integral, sistem PI dapat meningkatkan akurasi pengendalian dan mengurangi kesalahan sistem. Terus, respon cepat. Aksi proporsional dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan kesalahan, sementara aksi integral membantu menghilangkan kesalahan dan tersisa secara bertahap. Terus, sederhana dan efisien. Sistem kendali PI relatif sederhana dalam implementasi dan memiliki dua parameter utama yang dapat disesuaikan. Terus, fungsi keunggulan dan menggunakan sistem kendali PID. Yang pertama, fleksibel, dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi dan sistem. Terus, efektif, memberikan respon yang baik dan mampu menghilangkan kesalahan stasioner. Terus, universal, banyak digunakan dalam berbagai industri seperti manufaktur, otomotif, dan prosesan. Terus, sederhana, memiliki struktur yang relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Nah, di sini adalah konsep dasar sistem ini. Yang pertama adalah kompresor angin dan motor tiga fasa. Kompresor angin ini berfungsi digerakkan untuk tiga fasa. Kompresor untuk menyimpan tekanan udara. Nah, motor tiga fasa sebagai untuk mensuplai angin ke kompresor angin. Lalu ada inverter dan juga disebut variabel frekuensi drive. Di sini untuk mengubah tekanan akses jadi DC dan dapat mengubah frekuensi output untuk mengatur kecepatan motor. Itu adalah microcontroller. Nah, di sini sistem kontrolnya adalah menggunakan microcontroller. Lalu jelas sensor tekanannya. Sensor tekanan ini untuk mengecek tekanan pada kompresor apakah tekanan sesuai dengan set point. Nah, lalu ada di sistem kendali PI. Ya, PI pertama adalah aksi proporsional, yaitu memberikan sinyal output yang sebanding dengan error saat itu. Lalu aksi integral menghilangkan spread error dengan mengaplikasikan error pada waktu ambil. Nah, lalu yang kedua adalah sistem kendali PID. Nah, perbedaan PID dengan PI adalah terdapat aksi derivatif, yaitu memberikan sinyal output berdasarkan laju perubahan error. Aksi ini bersifat prediktif dan antisipatif. Nah, teman-teman, sebenarnya itu sistem PID dan PI itu sama ya, yaitu membandingkan set point atau target dengan output yang telah diproses untuk mendapatkan error itu yang berdasarkan sensor. Nah, pertama kita adalah di PI dulu ya. Pertama, ketika set point maju, terdapat set point, lalu akan memproses. Nah, di sini akan terbaca tekanannya berapa,
itu terbaca oleh sensor. Ketika ada error yang diminta corrective event, diterima oleh event, maka akan diproses oleh controller. Nah, kalau di PI itu hanya ada di P dan I saja. Ketika sudah diproses maka akan proses kembali. Ketika tidak sesuai maka server akan membaca sesuai dan kontrol akan membaca sesuai. Lalu selanjutnya adalah PID. Hampir sama ya teman-teman, yaitu set point dan outputnya. Namun terdapat perbedaan di kontrolnya, yaitu terdapat D, yaitu aksi derivatif. Ketika input terbaca error maka akan diproses oleh VI dan D. Beda dengan VI. Kalau di VI ada tiga aksi. Lalu proses output. Ketika sensor tidak membaca error, maka proses akan terus berlanjut saat looping. Selanjutnya perbandingan P dan PID berupa pondasi keterangan dengan P. Di sini terdapat respon sistem secara cepat menuju set point, tapi terjadi overshoot yang sangat tinggi dan dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya perbandingan berupa pondasi keterangan dengan pondasi PI. Di sini respon menuju set point yaitu sangat cepat, namun arus selanjutnya berkurang signifikan. Output cenderung menetap di sekitar set point, tapi pada akhir terdapat fluktuasi. Lanjut. Bandingan PID. Di sini respon sistem menuju set point yaitu stabil tanpa adanya atau minim sekali error steady state dengan fluktuasi yang sangat kecil. Di sini terdapat masalah yang mungkin ditemukan. Nomor satu, tekanan yang tidak stabil karena mungkin dari ada salah satu komponen yang itu berupa seal dan spacer. Yang kedua, dari setelannya tidak benar, membuat algoritma tidak stabil. Hal ini meningkatkan komponen gangguan dari keluaran kontrol yang mengganggu kestabilan sistem. Dan selanjutnya mungkin PID memiliki respon yang lambat, sistem mungkin lambat mencapai set point atau membutuhkan waktu yang lama untuk meredakan gangguan ini bisa disebabkan oleh nilai Q yang terlalu kecil dan penundaan waktu dalam sistem. Nomor 4, kerusakan komponen mekanis pada motor. Kompresor. Contoh pertama, kerusakan bantalan bearing dapat menyebabkan suara bising, getaran, dan kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya, kerusakan katup dapat menyebabkan penurunan efisien, dan selanjutnya juga kerusakan pada piston atau silinder dapat menyebabkan penurunan performa. Kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, sistem kendali tekanan udara pada kompresor dengan pengaturan itu pada masa tidak terpasang menggunakan kontrol PI. Yang nomor 2, penggunaan interval untuk mengatur sinyal kendali dari microcontroller terbukti efektif dalam menjaga kestabilan. Dan nomor 3, melalui metode tuning real and error memperoleh parameter I yang optimal sampai 250 dan KI 100. Dan selanjutnya nomor 4, sistem menunjukkan respon yang tangguh terhadap gangguan, di mana ia mampu secara otomatis menyesuaikan kecepatan motor. Saran dari presentasi ini adalah yang pertama, metode tuning otomatis. Yang nomor 2, implementasi kontrol PID penuh. Yang nomor 3, integrasi dengan analisa yang lebih canggih. Dan terakhir, analisis efisiensi energi. Referensi yang kita dapat dari untuk mengerjakan presentasi ini bisa dilihat di sini. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.